Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Politik. Nah, kali ini kita membahas tentang Dokter Tifa. Ternyata si Tifa ini sudah tenar beberapa bulan yang lalu saat videonya itu menghina-hina tentang Presiden Prabowo. Seorang dokter tapi sibuknya nyinyir. Apakah dia dokter gadungan? Apakah dia dokter yang tidak lulus? Apakah dia dokter yang nggak punya pasien? Sehingga kerjaannya nyinyir gitu aja udah. Nah, jadi si Tifa ternyata ketahuan adalah ternaknya si Yaman, yaitu Anies Baswedan. Pantas saja, dari ciri-cirinya sudah ketahuan. Ada di broadcast seseorang ya mengatakan bahwa Anies itu dinanti di seluruh dunia. Masalahnya dunia yang mana? Dunia gaib atau dunia apa? Oke, Tifa ya. Memang agak aneh si Tifa ini. Jadi agak seru kita bahas si Tifa ini. Dia mengatakan Anies itu adalah wali nabi dan lain sebagainya. Kadang nggak bisa dinalar ya, orang-orang pengikut Anies tuh kelihatannya pinter tapi ternyata dungu semua, seperti Rocky Gerung. Pinter bicara tapi nol bekerja. Ya begitulah rata-rata pengikut Anies Baswedan. Hanya pinter omon-omon lah, kata Bapak Prabowo itu pinternya omon-omon. Anies itu nggak bakal jadi gubernur kalau Pak Prabowo nggak mendukungnya. Percaya itu. Oke, jadi langsung saja kita simak tentang si dokter yang katanya dokter tapi nggak tahu lulus atau enggaknya, ya, si Tifa bersama siapa lagi kalau bukan dengan Opung Parpela. Jadi langsung saja kita simak diskusinya Opung Parpela berikut ini. Inilah manusia yang mengatakan bahwasanya Anies Baswedan dinanti-nantikan oleh dunia internasional. Dunia internasional. Nah, Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di Iya. penduduk DKI. Iya, Pak. bener, Mas. bener katamu. Bener Dunia gilanya internasional si mana, Tifa. bos? Sampai sekarang jujur aja gue bilang ya kan, apa memang betul ini sedang sibuk ngurusi dunia internasional? Pikirku begitu. Nggak kedengaran beritanya. Yang jadinya ini ikut gabung pasukan perdamaian, pikirku kan begitu. Nggak taunya nongol dia di acara pelantikan. Di pelantikan Prabowo nongol dia. Maknanya tapi di dunia internasional main-mainnya ini sekarang. Pikirku begitu kan begitu. Kukiralah kemarin itu biar tahu kalian duduk si Anies Baswedan di situ, itu undangan dari PBB. Udah sempat berpikir seperti itu aku biar tahu kalian. Gara-gara manusia Dari ini. PBB dari Ya mana? tahu enggak kalian? Ini namanya Dokter Tifa. Betulan dokter. Tapi inilah dokter yang lebih banyak waktunya mengurusi masalah pilpres dan pilkada daripada ngurusi pasiennya. Serius. Nggak punya pasien kali. Orang itu. biasanya dokter itu kan dia misalnya ngurusi pasien, setelah itu observasi, melakukan eksperimen, melakukan diskusi sesama teman-teman seprofesi. Pikirku begitu. Dia memang rajin kali mengikuti forum-forum diskusi, tapi bukan diskusi kedokteran. Yang diikutinya Refli Harun, Suryo. Ya, setelah itu saya Didu. Aku jadi berpikir, apa kayak gini ya sama sekali? Memang kualitasnya dokter yang satu ini, pikirku begitu. Alah, dokter Tifa. Berarti ini jujur aja lu bilang ya kan, kawan ini dokter, inilah ciri-ciri dokter yang nggak pernah kerja di rumah sakit umum. Inilah juga dokter yang ciri-cirinya yang pasiennya nggak terlalu banyak. Nggak punya pasien juga kali itu. Dan inilah ciri-cirinya satu-satunya dokter yang waktu kuliah jurusannya Visipol. Bukan kedokteran. Aku sanksi nih ijazahnya ijazah Visipol ini, bukan kedokteran.
Jangan-jangan Lebih ijazahnya banyak palsu lagi gue kok, tengok si komentarnya Tifa. masalah politik daripada masalah kesehatan. Nah, bagus-bagus lah, Wak. Kalau Refli Harun contohnya sama si Faisal Assegaf, katakanlah dulu, walaupun mereka menamakan diri mereka ahli tata negara, masih ada nyambungnya ke politik. Tapi kawan ini agak rajin kali pikirku begitu. Aduh, Mbak Tifa, ya itu pasienmu itu diurus itu. Kenapa? Kekurangan pasien. Oh, karena kau kurang pasien maka kurang pemasukanmu, makanya kau cari pemasukan di media sosial. Iya, tahu. Dan tahu enggak kalian ya, baru-baru ini biar tahu kalian, berpidato lah dia. Berpidato memuji-muji bagaimana Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden ke-8. Kita dengar dulu pidatonya. Kita dengar sama-sama. Hari ini, tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia memiliki presiden baru, Presiden ke-8, Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya saya sebut sebagai Presiden Prabowo. Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu. Dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami, dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Pemimpin zalim. Akhirnya Matamu cita-cita itu, Presiden Tifa. Prabowo terwujud. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama mulutnya sekali si tidak Tifa ini. kapabel, anak dari si penguasa Nggak cocok zalim, kok berhijab pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun, setelah hari ini, 20 Oktober 2024 tiba, Asal kau tahu saja, Tifa, tanpa halangan, tanpa Gibran, saya Prabowo akhirnya mungkin belum memahami tentu jadi presiden sekarang. bahwa Presiden Prabowo Moncong kau tidak itu, ya. punya pilihan Tifa, lain Tifa. selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Presiden terdahulu menjadikan anak dari presiden terdahulu sebagai wakil presiden. Ngomong aja sudah menjeling-menjeling. Ternyata Tifa. Tuhan Allah SWT memiliki bawa nama rencananya Tuhan sendiri. pula. Aduh, Wa makaru moncongnya wa si makarullah Tifa ini. berlaku dalam sebulan ini ketika mencuat akun Fufu Fafa yang selama 10 tahun ini dengan sadis, kejam, keji melontarkan berbagai caci maki, hinaan, risakan, bahkan fitnahan kepada Presiden Prabowo. Begitu keji pemilik akun Fufu Fafa ini bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang
binatang landak yang menggelinding, menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang yang menggemari makanan kroto, makanan binatang. Bahkan kekejian dan caci maki tidak cukup ditujukan kepada Presiden Prabowo saja, tetapi akun Fufu Fafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki, hinaan dan fitnahan kepada putra tercinta Presiden Prabowo, Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, seorang anak berbakti yang sangat sayang kepada ayahandanya, kepada ibundanya, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa, tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi. Dia melanglang buana mencari pendidikan terbaik, memperjuangkan karir dan kehidupan terbaik. Mas Didit tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tuanya, tidak pernah merepotkan ayahnya, tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya sendiri. Mas Didit yang kini dengan karyanya yang menembus dunia internasional, tumbuh menjadi seorang dewasa yang membanggakan orang tua, keluarga besar dan bangsa ini. Namun akun Fufu Fafa dengan kejinya melontarkan segala fitnahan yang biadab dan brutal kepada seseorang yang bahkan tidak punya salah apapun kepada dirinya. Kejadian akun Fufu Fafa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo. Iya, tepuk tangan dulu untuk manusia sampah yang satu ini. Oke, kalau untuk manusia sampah saya tepuk tangan. Manusia sampah soalnya. Inilah salah satu orang, ya, kalau ku bilang salah pergaulan. Selain Najwa Shihab, Mahfud MD, ini dokter juga salah pergaulan. Dokter hewan ini kali pun. Dokter, kau dalam rangka apa kau bikin pidato begitu? Tahu kalian, ya, ini pidato kapan? Inilah pidato di mana acara diadakan Refli Harun dan kawan-kawannya ketika Bapak Prabowo melakukan pelantikan. Bapak Prabowo melakukan pelantikan, mereka bikin acara sendiri. Inilah manusia-manusia jahanam ini biar tahu kalian. Inilah manusia sampah. Ku bilang manusia sampah karena apa? Setiap statementnya itu adalah jahanam semuanya. Setiap statement mereka Sampah itu, semua. pernyataan mereka itu adalah fitnah. Fitnah itu bagiku adalah sampah. Sampah itu gak berguna. Ya, selain dibuang, dicampakkan, dibakar kalau bisa. Ya, jadi tahu ndak kalian? Ya, kalau ku analisa, ini manusia ini satu-satu berpidato seolah-olah memuji Prabowo. Orang ini panik karena apa? Takut diculik. Dia tahu kalau Prabowo kan militer latarnya. Istilahnya, Kalau Pak Jokowi, ya kan, istilahnya COVID, ya. kan, diam Jadi saja. ketakutan orang ini Tapi semua. ingat, ada batasnya, Makanya Pak aku Jokowi. bilang ya, dengarkan apa yang ku katakan beberapa waktu yang lalu di setiap kontenku. Ingat nanti, mereka tidak akan pernah menyentuh Bapak Prabowo setelah dilantik. Yang mereka sentuh hanya Gibran Raka Buming Raka. Kenyataan sekarang bagaimana mereka menyentil Gibran Raka Buming Raka, ya. Kita akan bahas dulu poin per poin dari dari yang disampaikan oleh sampah negara ini. Sampah. Yang pertama katanya Bapak Prabowo terpaksa, ya, memilih Gibran karena apa? Karena Bapak Prabowo seolah-olah kata dia, ya, mengharapkan kucuran dana dari penguasa zalim. Kau kira Bapak Jenderal kami itu miskin? Nggak level jenderal kami itu sama Faisal Assegaf, sama si Refli Harun, Rosuryo. Gabung kalian semua bisa dibeli kalian biar tahu kalian. Enak kali muncul kau itu bilang demi kucuran dana dari lembaga-lembaga. Bapak lembaga-lembaga, tapi kalah apa? Kau bagus-bagus kau ngomong tipe, kau nggak punya dasar. Kalau ketakutan bilang. Kalau ketakutan itu ya kau datang pergi mereka ke tempat Bapak Prabowo minta maaf. Nggak kayak gitu kau. Ngapain kau cari muka? Mau jadi apa? Mau jadi Menteri Kesehatan? Cari mukamu terlambat. Ya,
Itu dia yang pertama ya. Dikatakan apa? Bapak Prabowo katanya mengharapkan kucuran dana. Bapak Prabowo kaya raya, bos. Nggak perlu. Ya. Baru yang kedua dikatakan Bapak Prabowo ya merasa sakit hati. Para pendukungnya 5 tahun ini merasa sakit hati karena Bapak Prabowo dipecundangi. Dipecundangi makanya ini pecundangi. Sekarang begini, Bapak Prabowo itu dirangkul, bukan dipecundangi. Lapet. Sudah. Jadi Bapak Prabowo itu dirangkul oleh Bapak Jokowi untuk bersama-sama ya dalam rangka membangun bangsa ini. Tidak lagi diperlukan permusuhan, perdebatan ya, tapi yang diperlukan adalah sinergitas. Itu dia. Sinergi, kerjasama. Jadi Bapak Prabowo itu seperti yang kau bilang itu menghambakan diri. Rendah kali Prabowo kau bikin. Kurang ajar. Menghambakan diri kepada pemimpin yang zolim. Kau ngerti nggak mana pemimpin zolim sama mana pemimpin yang apa namanya, yang membangun bangsa ya? Kalau Bapak Jokowi, dari mana kau bilang zolim? Zolim Bapak Jokowi karena kau nggak pernah diangkat jadi menteri. Jadi menurutmu itu dia zolim. Bapak Jokowi zolim menurut Refli Harun yang 2 kali diberhentikan jadi komisaris. Zolim Bapak Jokowi bagi Sunarko yang kemarin sempat mau dipenjara gara-gara masalah pemilikan senjata ilegal. Zolim Bapak Jokowi karena Said Didu juga dipecat waktu pemerintahan Joko Widodo. Ya memang manusia-manusia itu harus dizolimi. Karena apa? Karena Bapak Presiden kita tahu mereka itu manusia sampah, tak berkualitas. Sampah lagi. Coba sekarang kayak si Refli Harun itu, kemarin Jokowi dikomentari, sekarang Mayor Teddy dikomentari. Pantang nggak ada mau bikin konten kawan itu. Bikin malu aja kau. Bilang aja kau mau bikin konten. Biar laku kontenmu itu di Refli Harun official. Lampe goreng. Ya, baru setelah itu apa? Ya, setelah itu poin berikutnya, kawan ini seolah-olah mengingatkan bahwasanya Gibran lewat akun Fufu Fafa, ya, menjelek-jelekan Mas Didit yang merupakan anak kandung dari Bapak Prabowo. Jadi artinya apa? Ini manusia sampah ingin membenturkan antara Gibran dan juga Mas Didit. Kau ngerti nggak? Mas Didit sama Mas Gibran itu berkawan karena apa? Karena Prabowo presiden, Gibran wakil presiden. Nah, Mas Didit anaknya presiden. Mau gua adu domba orang itu mana bisa? Kerjaan kalian kan begitu, ya? Kalau nggak bisa didekati, adu domba. Selanjutnya apa? Ya, dikatakan bahwasanya 10 tahun ini pemerintah ini dipegang oleh penguasa zolim. Ya, sekarang aku perhatikan ada lebih dari 5 kali kau katakan penguasa zolim. Ya, sementara selama ini ya, semenjak pilpres ini, ku tengok muncul kalian yang zolim. Betul. Betul. Ya, coba Munculnya bayangkan kalian gitu. ya. Ada beredar foto-foto dan juga video yang mengatakan apa? Tangkap gantung Adili, tangkap gantung Adili. Mana realisasinya? Mana coba Nggak kau gantung terrealisasi. mana? Kelompokmu itu yang Nggak bilang ada. gantung tangkap Adili, gantung tangkap Adili kan? Kalau muncung itu nomor 1. Orang kayak gini itulah dia, koarnya besar kali gitu. Mana kenyataannya nggak ada. Semua aku bilang sama kalian, jangan pernah percaya lagi sama mulut-mulut busuk kayak gini. Karena apa? Karena apapun yang dikatakan mereka, satu pun nggak ada realisasinya.